Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Fauzi akan membahas sedikit mengenai materi kompensasi, yang mana pada kali ini saya akan membahas dalam sudut pandang Islam. Supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, kompensasi. Akhir-akhir ini, dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di dalam dunia bisnis, mengakibatkan banyak perusahaan yang dihadapkan pada suatu tantangan atau pada banyak tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan dituntut harus mampu bersaing satu dengan yang lainnya. Dan salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa bersaing antara satu dengan yang lainnya adalah menggunakan kompensasi. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa jika program kompensasi dirasakan adil dan kompetitif bagi karyawannya, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang potensial, mempertahankannya dan memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Pada akhirnya, perusahaan bukan hanya unggul dalam segi persaingan, namun juga bisa mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan mampu meningkatkan profitabilitas dan mampu mengembangkan usahanya. Oke, berbicara tentang kompensasi, sebetulnya apa sih itu kompensasi? Dalam sudut pandang Islam, kompensasi merupakan hak dari orang yang telah bekerja atau disebut dengan ajir, employee atau buruh, dan merupakan kewajiban bagi orang yang memberi pekerjaan yang disebut dengan musta'jir atau employer atau pengusaha, bos, atasan dan sebagainya. Yang mana ini telah disepakati dalam suatu akad yang dinamakan dengan akad ijarah atau akad sewa. Dalam arti lain, kompensasi juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Islam, manusia dituntut untuk terus berpikir agar dapat senantiasa memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'an, agar selalu bisa memakmurkan bumi, memberikan maslahat sebagai bagian yang terintegrasi dari salah satu konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar senantiasa bekerja sebagai salah satu bentuk nyata dalam rangka memakmurkan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian, di dalam surat Al-Kahfi ayat 30, sungguh, yang artinya, sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatannya atau menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Kemudian di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, bekerjalah atau bekerja mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Dari ayat dan hadis tersebut dapat dimengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umat Islam senantiasa bekerja, dan pekerjaan itu sesungguhnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk umat Islam, untuk seluruh manusia juga, terkhusus umat Islam. Bekerja merupakan hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasi dengan penghargaan di dunia ataupun di akhirat. Demikian pula sebaliknya, pekerjaan yang buruk dan mendatangkan mudarat akan mendapatkan ancaman di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita sebagai umat muslim, ketika kita bekerja, jangan senantiasa hanya mengharapkan kompensasi yang berupa materi, yang mana itu bisa dirasakan di dunia saja. Tapi coba niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala,
agar kita mendapatkan ridhonya dan mendapatkan surganya, juga mendapatkan dunia yang kita inginkan, insya Allah. Kemudian hasil dari bekerja, ketika seseorang bekerja maka akan mendapatkan balas jasa atau yang disebut dengan kompensasi. Mengenai kompensasi atau balas jasa dari suatu pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kita bisa pahami di sini bahwa ketika ada orang yang beriman kemudian melakukan amal soleh dan salah satunya adalah bekerja, maka sungguhnya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ketika kita di dunia akan diberikan kehidupan yang baik, dan ketika kita pulang ke akhirat, Allah akan memberikan pahala yang baik pula atas apa yang telah dikerjakan ketika di dunia. Nah, itulah keuntungan seorang muslim. Ketika kita bekerja ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, selain kita mendapatkan dunia, kita juga akan mendapatkan akhirat, mendapatkan surga. Maka perbaikilah niatnya. Jangan semata-mata hanya menginginkan kompensasi di dunia saja. Kemudian, adapun pembagian kompensasi menurut Scholar dan Jackson, Moody, Scammerdhorn, Robbins, dan Siagian, pada prinsipnya imbalan dibagi menjadi dua, yaitu imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Adapun imbalan intrinsik yaitu imbalan yang diterima oleh karyawan untuk dirinya sendiri. Biasanya imbalan ini merupakan nilai positif atau rasa puas pada karyawan terhadap dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas tertentu. Adapun imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan imbalan bukan uang. Kemudian, kompensasi langsung yang dimaksud adalah gaji pokok, upah lembur, pembayaran intensif, tunjangan, dan bonus. Adapun kompensasi tidak langsung antara lain adalah jaminan sosial, asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan, dan liburan. Kompensasi bukan uang berupa kepuasan yang diterima oleh karyawan dari pekerjaan itu sendiri atau lingkungan psikologis dan psikis di mana karyawan bekerja. Termasuk imbalan bukan uang misalnya rasa aman, lingkungan kerja yang nyaman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian, atau pengakuan dari perusahaan. Adapun tujuan kompensasi adalah 1. Menarik orang yang potensial, 2. Mempertahankan karyawan yang baik, 3. Meraih keunggulan kompetitif, dan 4. Memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Kemudian keadilan kompensasi. Nah, perlu dipahami bahwa ketika seorang pimpinan perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawannya, maka harus dilandasi dengan prinsip keadilan. Dan bagaimana prinsip keadilan itu? Disesuaikan dengan posisi kerjanya apa, seberapa tinggi tingkat resikonya dalam bekerja, kemudian seberapa kesulitannya. Jadi jangan sampai orang yang bekerja lebih sulit itu mendapatkan kompensasi yang rendah, dan orang yang bekerja tidak sulit atau mudah mendapatkan kompensasi yang tinggi. Itu saya rasa itu tidak adil. Jadi dalam keadilan dalam kompensasi ini, yang pertama, kompensasi langsung diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat kesulitan bekerja atau risiko dalam bekerja. Kemudian 2, kompensasi tidak langsung diberikan kepada seluruh karyawan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan posisi dalam pekerjaannya. Yang ketiga, kompensasi bukan uang diberikan kepada seluruh karyawan secara merata tanpa dibeda-bedakan. Kemudian yang terakhir ini merupakan inovasi dan mungkin kreativitas yang bisa saya sendiri jika menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, maka saya ingin memberikan kompensasi dalam perusahaan saya. Yang pertama, ini di luar gaji pokok dan yang lain sebagainya. Ini merupakan tambahan-tambahan dari saya sebagai seorang pengusaha. Yang pertama ada memberikan bimbingan ilmu agama. Kenapa? Karena menurut saya ketika seorang karyawan atau ketika para karyawan memahami ilmu agama, mereka paham tentang bagaimana caranya bekerja, mereka paham apa itu hukumnya bekerja, dan mereka paham tentang hukum-hukum dasar-dasar kehidupan, misalkan jujur, bohong. Jika mereka sudah memahami itu, maka insya Allah mereka akan totalitas di dalam bekerja karena mereka takut gitu akan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kenapa
para karyawan harus diberikan bimbingan ilmu agama supaya mereka mengerti bagaimana cara bekerja yang baik dan benar. Kemudian nomor 2, membantu menyelesaikan masalahnya. Saya pribadi, jika menjadi seorang pengusaha, maka saya ingin ketika karyawan bekerja di dalam perusahaan saya tidak mau ada karyawan yang terbebani oleh masalahnya. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya saya akan membantu menyelesaikan masalah para karyawan saya. Sebisa mungkin mereka ketika bekerja, jangan sampai mereka sedang menerima tekanan dari masalah yang mereka hadapi. Jadi saya akan coba membantu untuk menyelesaikan berbagai macam masalahnya. Kemudian yang ketiga, mengadakan acara silaturahmi antara karyawan dengan atasan. Ini penting. Kita harus bisa menjalin silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan, apalagi untuk atasan dan karyawan. Yang mana ketika misalkan atasan kenal atau dekat dengan karyawan, itu akan memberikan kesan tersendiri bagi para karyawan di dalam bekerja. Dan yang keempat, memberikan wadah kepada para karyawan untuk memberikan saran dan masukan kepada perusahaan. Jadi ketika karyawan bekerja ini, saya ingin memberikan kebebasan kepada mereka dalam memberikan saran, memberikan masukan, ataupun misalkan mengkritik apa-apa yang ada di perusahaan. Itu akan saya berikan wadah. Kenapa? Karena saya itu rasa penting. Saya sebagai pengusaha nantinya tidak bisa berpikir sendiri. Saya butuh masukan dari orang lain. Saya perlu masukan-masukan dari para karyawan saya yang merasakan dunia kerjaan dalam perusahaan saya. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin melakukan co-working space. Apa itu co-working space? Jadi co-working space itu adalah sebuah ruang kerja yang baru di mana kita bekerja bersamaan dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di suatu tempat yang sama tentunya. Jadi ada suatu tempat yang mana di dalam tempat tersebut terdapat berbagai macam karyawan dari berbagai perusahaan. Dan ketika mereka berkumpul dalam tempat itu, mereka mengedepankan konsep sharing dalam suatu ruangan yang terdapat berbagai individu, komunitas ataupun perusahaan, dan startup misalkan. Coworking space biasanya terdapat sebuah ruangan terbuka yang dapat digunakan bersama-sama atau juga bisa merupakan sebuah ruangan yang disewa oleh suatu perusahaan. Nah itu, apa pentingnya coworking space itu? Menurut saya ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, abshish salam wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam." Jadi di sini ada kata wasilul arham dan sambunglah tali silaturahmi. Dan ini menurut saya berkaitan dengan coworking space itu sendiri. Ketika para karyawan bisa berkumpul dengan orang lain dalam satu tempat yang sama, walaupun berbeda instansi, berbeda perusahaan, berbeda tempat tinggal, berbeda ras mungkin, tetapi mereka bisa saling menyatu, mereka bisa saling sharing terhadap ilmu dalam pekerjaannya. Nah itulah perlunya silaturahmi. Jadi saya ini anggap bahwa ini berkaitan dengan hadis Rasul. Selain berarti ada nilai plusnya. Selain bekerja, mereka juga melaksanakan sunnah Rasul dalam menjaga kekerabatan, menyambung tali silaturahmi, dan saling mengenal satu sama lain. Yang mana ini bisa berdampak positif insya Allah tentunya ke depannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa silaturahmi itu sendiri bisa menambah rezeki kan, memanjangkan usia dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa kompensasi itu merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan, dan tentunya tidak hanya berupa bentuk uang saja atau barang, tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas, dalam bentuk kenyamanan karyawan di dalam bekerja, dan dalam bentuk kebebasan karyawan di dalam bekerja. Jangan sampai karyawan ketika bekerja itu seperti burung dalam sangkar gitu, yang mereka tertekan, tidak bisa apa-apa, mereka tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk mengekspresikan kemampuan mereka. Jadi saya misalkan jika saya suatu saat menjadi pengusaha, maka saya akan sebisa mungkin memberikan karyawan saya kebebasan di dalam bekerjanya, tentunya dalam koridor peraturan-peraturan perusahaan dan juga dalam koridor syariat agama Islam. Oke, itu mungkin teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan ataupun kata-katanya ada yang sedikit tidak sopan.
Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.